Relawan Anies AHY hina istri Gibran budak seks. Rakyat harus dukung Ganjar, biadab sekali. Pak Kapolri, tolong dong segera diciduk manusia laknat ini. Ngeri banget melihat sebuah cuitan yang mengatakan dan menghina istri dari wali kota Solo, yakni istrinya Gibran dengan sebutan budak seks. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam dirinya sehingga dia bisa mencuitkan hal-hal yang begitu brutal dan sangat amat menunjukkan kebenciannya. Kemungkinan masa lalunya menyedihkan dan keluarganya satu persatu meninggalkan dia karena tindakannya yang sangat amat jahat mungkin ya. Kalaupun dia seorang ayah, mungkin dia adalah ayah yang punya nafsu kepada anak perempuannya. Tapi kalaupun dia adalah seorang suami, dia adalah suami yang selalu tidak setia dan menganggap istrinya adalah budak seks. Kalaupun dia mengikuti ceramah-ceramah agama, tentu dia akan mengikutinya seperti yang dipimpin oleh Bahar Smith. Ya, bermedia sosial dengan sangat jahat dan hatinya penuh dengan kebencian iri hati melihat istri dari Gibran yang bersahaja, cantik dan punya suatu kehormatan. Mungkin masa lalunya dipenuhi dengan kebencian dan amarah dan dia mendapatkan satu tokoh yang merangkulnya, yakni Anies Baswedan. Saya yakin Anies Baswedan dan AHY mungkin mulai kebingungan melihat bagaimana relawannya banyak yang jadi brutal dan begitu jahat terhadap sesama manusia. Sudah ditanggapi oleh Gibran untuk tidak melanjutkannya agar tidak dilaporkan oleh polisi. Pendukung Anies Baswedan ini semakin lama semakin mempermainkan hukum dan menantang balik Gibran untuk melaporkannya. Bahkan melihat lagi dia bukan hanya pendukung Anies Baswedan tapi pendukungnya AHY juga dan mengatakan bahwa istrinya Agus cocok jadi ibu negara sedangkan disandingkan dengan istri Gibran lebih cocok jadi budak seks, begitu katanya. Ini adalah satu cuitan yang buat saya sangat mengerikan dan tidak bisa dianggap enteng karena kebencian benar-benar sudah memakan otak orang ini dan juga harga diri dari negara ini dipertaruhkan. Otak yang penuh dengan kebencian akan berfantasi dengan begitu liar dan membuat orang lain ketularan bencinya. Kita udah pernah melihat tuh di tahun 2016 sampai 2017 kemarin ya, bahwa kebencian yang dimunculkan terus-menerus dan disuarakan di rumah-rumah ibadat menjadikan Ahok hancur karakternya dan Anies Baswedan menang dengan cara-cara yang tidak terhormat. Kebencian yang diutarakan oleh pendukung Anies Baswedan dan AHY ini menjadikan sebuah bukti bahwa mereka ini akan menjadikan negara Indonesia hancur lebur. Negara Indonesia akan begitu mengerikan di bawah tangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, juga orang-orang yang bermasalah dengan hak asasi manusia di tahun 1998. Pendukungnya brutal dan begitu menyuarakan kebencian yang sangat amat meresahkan ya. Apalagi istri Gibran yang nggak punya kaitan apapun terhadap pilpres nantinya malah disangkut pautkan dan dijadikan alat penghinaan. Hati-hati. Betapa rendahnya mereka yang menganggap perempuan dan bayangkan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia nantinya hari depannya mau jadi apa tuh kalau si Anies Baswedan terkait pendukungnya yang begitu barbar dan brutal. Karena mungkin dia tahu bahwa nantinya jika dia bereaksi dia akan kehilangan suara. Jika dia mengecam tindakan biadab yang dilakukan oleh pendukungnya, tentu dia akan merasa rugi kehilangan suara. Karena memang basis suaranya ya hanya orang-orang yang otaknya penuh dengan kebencian dan terus dipelihara agar semakin lama semakin membara apinya sampai tahun 2024. Pendukung Anies dan Prabowo adalah kelompok yang harus kita jegal bareng-bareng di tahun 2024. Kita harus memilih Ganjar untuk Indonesia yang lebih santun dan lebih proper di dalam bertindak dan bermedia sosial. Ganjar adalah sosok pemimpin yang punya rekam jejak yang nggak perlu kita ragukan lagi dan juga memiliki satu pandangan tentang bermedia sosial yang bijak. Ganjar sangat bijak loh di dalam memilih setiap kata-kata dan memilih bagaimana bereaksi terhadap nyinyiran atau tudingan dari kubu sebelah. Ganjar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin juga sekaligus orang yang mengedepankan tata krama di dalam setiap tindak tanduknya. Pendukungnya pun banyak yang rasional dan meskipun mereka banyak yang kelihatannya membela terlalu banyak dan terlalu berlebihan, tetap aja tidak ada hoax yang dimunculkan untuk membunuh karakter lawan politiknya. Ganjar adalah jawaban satu-satunya di dalam solusi akan ujaran kebencian dan juga Indonesia yang lebih maju lagi. Tidak dapat dipungkiri keluarga Jokowi yang sederhana memang selalu diterpa isu yang kurang baik, fitnahan dan cacian sudah seringkali menghantam mereka. Padahal mereka nggak korup bekerja demi negara, tapi kebencian musuh-musuh Jokowi ini kayaknya sudah mendarah daging
Gibran salah satunya. Sejak menjabat wali kota Solo, hantaman bertubi-tubi dia dapatkan. Masyarakat Indonesia banyak yang bangga kalau disebut sebagai masyarakat yang beragama, apalagi disebut sebagai negara muslim terbesar di dunia. Tapi sayang sekali, ketika praktek banyak yang nilainya jebak atau kosong. Mereka berpikir kosong adalah berisi adalah kosong. Sehingga ketika nilai moralnya jeblok, mereka malah semakin yakin dalam menjalankan agama. Luar biasa. Sesungguhnya sih orang-orang seperti ini kayaknya memang nggak punya agama. Agama mereka hanya egoisme mereka sendiri. Ayat kitab suci berkata, jangan karena kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Tapi karena kebencian terhadap Jokowi, banyak dari mereka yang berlaku tidak adil. Bukan hanya kepada Jokowi, bahkan kepada istri dan anak-anaknya juga begitu. Andaikan Jokowi punya hewan peliharaan, maka saya yakin terhadap hewan peliharaan Jokowi saja orang-orang seperti ini tidak akan bisa berlaku adil loh. Ngakunya sih muslim, tapi ayat kitab suci umat Islam tidak mereka laksanakan. Dan itulah yang disebut kadrun. Memang Jokowi ini terkenal sabar. Ketika anak-anaknya dihina, dia terkesan diam. Ketika istrinya disebut munafik soal pemakaian hijab, dia juga terkesan diam. Akhirnya karena sifat permisif Jokowi ini, kadrun berlaku tidak adil. Dan inilah sifat orang dengan otak yang terbalik. Ketika ada orang baik, maka mereka akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memuaskan egoisme mereka. Dan baru-baru ini kebencian kadrun kepada Jokowi kembali dipertontonkan. Yang menjadi target serangan ya putra pertama Jokowi, Gibran. Kasihan sama Mas Gibran, baru aja kerja udah diserang hoax oleh kadrun. Saya bingung kenapa sih Gibran dibenci. Memangnya Gibran pernah menyakiti hati kadrun kah? Mas Gibran tuh orangnya baik loh, nggak banyak bicara tapi pekerja keras ya. Jadi biarkanlah dia bekerja dengan tenang. Kadrun kok selalu meragukan kemampuan Mas Gibran. Tapi ketika Mas Gibran mau membuktikan bahwa dia pemimpin yang bisa bekerja, kadrun malah mengganggu Mas Gibran dengan hoax tidak berdasar. Mas Gibran hanya meminta bahwa semifinal dan final Piala Menpora digelar di Solo. Jadi menurut saya sih selama Mas Gibran bisa menyelenggarakan acara tersebut dengan baik, kenapa harus diserang? Kan ini cuma request aja ya. Dan Mas Gibran juga nggak memaksa. Kalau memang kadrun nggak setuju ya tinggal berikan saran yang lebih baik, bisa kan? Kenapa harus menghujat dengan fitnah dan hoax gitu loh? Itu bener-bener luar biasa gitu loh. Kayaknya benar-benar kadrun itu sudah akal pikirannya cuma diisi benci saja. Padahal yang namanya Mas Gibran ini loh, orangnya bisa bekerja. Ngeri banget melihat sebuah cuitan yang mengatakan dan menghina istri dari wali kota Solo, yakni istrinya Gibran dengan sebutan budak seks. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam dirinya sehingga dia bisa mencuitkan hal-hal yang begitu brutal dan sangat amat menunjukkan kebenciannya. Kemungkinan masa lalunya menyedihkan dan keluarganya satu persatu meninggalkan dia karena tindakannya yang sangat amat jahat mungkin ya. Kalaupun dia seorang ayah, mungkin dia adalah ayah yang punya nafsu kepada anak perempuannya. Tapi kalaupun dia adalah seorang suami, dia adalah suami yang selalu tidak setia dan menganggap istrinya adalah budak seks. Kalaupun dia mengikuti ceramah-ceramah agama, tentu dia akan mengikutinya seperti yang dipimpin oleh Bahas. Ya, bermedia sosial dengan sangat jahat dan hatinya penuh dengan kebencian iri hati melihat istri dari Gibran yang bersahaja, cantik dan punya suatu kehormatan. Mungkin masa lalunya dipenuhi dengan kebencian dan amarah dan dia mendapatkan satu tokoh yang merangkulnya, yakni Anies Baswedan. Saya yakin Anies Baswedan dan AHY mungkin mulai kebingungan melihat bagaimana relawannya banyak yang jadi brutal dan begitu jahat terhadap sesama manusia. Sudah ditanggapi oleh Gibran untuk tidak melanjutkannya agar tidak dilaporkan oleh polisi. Pendukung Anies Baswedan ini semakin lama semakin mempermainkan hukum dan menantang balik Gibran untuk melaporkannya.